Ilmu syar'i bisa membimbing orang yang memilikinya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak terpuji, juga bisa mengangkatnya ke derajat dan kedudukan tertinggi jika dia mengamalkan ilmu yang Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepadanya dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, jika dia meninggalkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis tersebut dan mencampakkan akhlak yang diperintahkan oleh keduanya, melepasnya sebagaimana dia melepaskan bajunya, maka dia akan menjadi tawanan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada sosok yang lebih ditakutkan Rasulullah daripada Dajjal. Siapakah dia? Simak video sampai selesai agar tidak sesat. Dalam khazanah Islam, sosok Dajjal sangat terkenal. Dia adalah antagonis yang dibenci sekaligus ditakuti karena niatnya yang akan menebar angkara murka dan fitnah di akhir zaman. Dajjal akan muncul menjelang kiamat. Dia sekaligus menjadi tanda bahwa kiamat sudah dekat. Namun, kemunculan Dajjal di akhir zaman menjelang hari kiamat ini ternyata tak segawat munculnya sosok lain yang juga disebut Nabi Muhammad SAW. Sosok yang dikhawatirkan lebih dari Dajjal oleh Rasulullah adalah munculnya ulama su'. Lantas siapa dia? Kenapa Nabi Muhammad SAW begitu mengkhawatirkan dia dibanding Dajjal yang jelas-jelas membuat fitnah menakutkan di akhir zaman? Ulama, sebagaimana yang kita pahami, bukan hanya mereka yang menguasai ilmu agama, tetapi mereka yang menguasai ilmu di luar ilmu agama. Artinya, ilmuwan dalam bidang apapun bisa saja menyandang predikat ulama. Kata ulama adalah bentuk jamak dari alim yang artinya ahli ilmu atau ilmuwan. Sementara kata su adalah masdar dari sa'asayun yang artinya jelek, buruk, dan jahat. Secara bahasa, arti ulama su adalah ahli ilmu atau ilmuwan yang buruk dan jahat. Rasulullah bersabda, "Ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama, dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama." Hadis riwayat Ad-Darimi. Ulama hakikatnya berhubungan dengan ilmu dan kebaikannya. Harta dan tahta adalah godaan bagi ulama yang bisa menjerumuskan ke dalam kehinaan. Anas radhiyallahu meriwayatkan, ulama adalah kepercayaan Rasulullah SAW. Mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati Rasul. Karena itu, jauhilah mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Dzar radhiyallahu berkata, "Dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah, lalu beliau bersabda, 'Sungguh, bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku.' Beliau mengatakannya 3 kali. Maka saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah selain Dajjal yang paling engkau takuti atas umatmu?' Beliau menjawab, 'Tokoh yang menyesatkan.' Musnad Ahmad. Sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, apabila seseorang di antara kamu bertasyahud, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Hendaklah ia mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari fitnah Al-Masih Dajjal.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari berbagai sumber ada beberapa karakteristik sebagai bagian dari fitnah akhir zaman yang mereka timbulkan. Beberapa karakter itu adalah, yang pertama, menjual ilmu kepada penguasa. Kebinasaan bagi umatku datang dari ulama su. Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu. Hadis riwayat Al-Hakim. Selanjutnya, menukar kebodohan sebagai ilmu. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa As-Sabi berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu menjadi suatu bentuk kejahilan dan kejahilan itu sebagai bentuk ilmu. Ini semua termasuk dari terbaliknya gambaran kebenaran atau kenyataan di akhir zaman dan terbaliknya semua urusan. Selanjutnya, memburu harta dan tahta. Mereka adalah ulama agama untuk membedakan antara mereka dan ulama dunia. Mereka adalah ulama jahat yang dengan ilmunya bertujuan untuk kesenangan dunia, mendapatkan pangkat dan kedudukan.
Kitab Danti Al-Qaj, halaman 70. Kitab Muhammad Al-Ha'abidi Utinuddin, halaman 348. Selanjutnya, sombong dengan banyaknya pengikut. Penuntut ilmu yang sesat, ia menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk memperkaya diri, menyombongkan diri dengan kedudukan, dan membanggakan diri dengan banyaknya pengikut. Ia masuk terperosok ke banyak lubang tipu daya, karena ilmunya itu dengan harapan hajat duniawinya terpenuhi. Lihat Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, halaman 7-8. Selanjutnya, bergaya dengan pakaian ulama. Ia di tengah kinan itu merasa dalam batinnya memiliki tempat mulia di sisi Allah, karena ia bergaya dengan gaya ulama dan berpenampilan soal pakaian dan ucapan sebagaimana penampilan ulama, di saat ia secara lahir dan batin menerkam dunia semata. Lihat Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, halaman 7-8. Selanjutnya, tidak mau bertobat. Orang ini termasuk mereka yang celaka dan dungu, lagi terperdaya duniawi. Tidak ada harapan pertobatan, karena ia merasa sebagai orang yang tinggi atau mulia di sisi Allah. Lihat Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, halaman 7-8. Selanjutnya, sombong dan dipermainkan nafsunya. Sementara nafsunya demikian mempermainkan dirinya, menghadirkan impian, memberi harapan, dan mendorongnya untuk mengungkit-ungkit atas ilmunya di sisi Allah, dan memberinya ilusi bahwa ia lebih baik daripada sekian banyaknya hamba Allah yang lain. Lihat Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, halaman 7-8. Selanjutnya, orientasi intelektual yang tidak memiliki integritas pribadi, sebab orientasinya hanya duniawi, sehingga menyalahgunakan ilmunya demi tujuan materialistik. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi jika ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka ia tidak akan mendapati wangi surga di akhirat nanti. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Selanjutnya, menyalahgunakan ilmu. Siapa yang makan dengan memperalat ilmu, Allah membutakan kedua matanya atau wajahnya. Di dalam riwayat Ad-Dailami dan neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Ad-Dailami. Selanjutnya, diperbudak setan dan hawa nafsu. Bencana bagi umatku datang dari ulama su, yaitu ulama yang dengan ilmunya bertujuan untuk mencari kenikmatan dunia, meraih gengsi dan kedudukan. Setiap orang dari mereka adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan dikuasai kesengsaraannya. Siapa saja yang kondisinya sedemikian, maka bahayanya terhadap umat datang dari beberapa sisi. Dari sisi umat mereka, mengikuti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Lihat Al-Allama Al-Minawi dalam Faid Al-Qadir. Selanjutnya, membela penguasa zalim. Ia memperindah penguasa yang menzalimi manusia, dan gampang mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan kedustaan karena sombong. Ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Lihat Al-Allama Al-Minawi dalam Faid Al-Qadir Syarh Jami' As-Saghir Imam Suyuti. Selanjutnya, membuat tipu daya. Hati-hatilah terhadap tipu daya ulama. Sungguh keburukan mereka bagi agama lebih buruk daripada setan, sebab melalui merekalah setan mampu menanggalkan agama dari hati kaum mukmin. Atas dasar itu, ketika Rasulullah ditanya tentang sejahat-jahat makhluk, beliau menjawab, "Ya Allah, berilah ampunan." Beliau menyebut sebanyak 3 kali, lalu bersabda, "Mereka adalah ulama su." Huatal Islam Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, menjilat penguasa. Ulama orang bergelar ulama atau intelektual yang menjilat penguasa dan menjadikan kaum kafir sebagai teman karib, serta menafsirkan Al-Quran sekehendak nafsunya dengan bahasa Umar bin Khattab. Ulama adalah mereka yang munafik tapi berilmu. Lantas bagaimana ciri ulama? Said Bakir bin Muhammad Katul mengatakan sebagai berikut, mereka adalah ulama agama. Untuk membedakan antara mereka dan ulama dunia, mereka adalah ulama jahat yang dengan ilmunya bertujuan untuk kesenangan dunia, mendapatkan pangkat dan kedudukan pada penduduk Kid. Bakri bin Muhammad Dimyati Kifayatul Lajul As. Sebenarnya, apa yang disampaikan Bakri bin Muhammad sebelumnya, Imam Al-Ghazali sudah menulis ini terlebih dahulu dalam kitabnya. Berikut ini kami kutip
Dari buku Ihya Ulumuddin karya Sayyid Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi. Yang kamu maksud dengan ulama-ulama dunia adalah ulama jahat. Imam Al-Ghazali menyifati mereka demikian karena kerendahan kedudukan mereka di sisi Allah dan kehinaan semangat mereka, di mana mereka menggunakan sesuatu yang terpuji untuk sesuatu yang tercela. Mereka adalah orang yang dengan meraih ilmunya bertujuan untuk kesenangan dunia, hidup senang dengan perhiasan dunia, yaitu menghias rumah dengan permadani mewah, menggantungkan gorden padanya, menghiasi diri dengan pakaian lukas, dan memperindah rumah dengan kasur yang elok, atau mendapatkan dengan ilmunya pangkat dan kedudukan yang tinggi pada penduduk dunia. Lihat Sayyid Muhammad Al-Husaini Az-Zabidiyadati min bi Ihya Ulumuddin. Dari sini kita mendapatkan gambaran bahwa ulama adalah ilmuwan secara umum yang menyalahgunakan ilmunya untuk kepentingan duniawi. Apapun bentuk kepentingannya, jangan dipahami bahwa ulama adalah sarjana-sarjana yang mempelajari ilmu sekuler. Pemahaman ini tidak relevan sama sekali. Sedangkan konteks ahli ilmu agama, Imam Al-Ghazali menyebut seji ulama menuntut ilmu. Salah satunya adalah ulama yang salah niat dalam menuntut ilmu agama. Inilah yang kemudian disebut sebagai ulama su. Sebagai keterangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah, berikut ini penuntut ilmu ketiga adalah orang yang kesetanan. Ia menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk memperkaya diri, menyombongkan diri dengan kedudukan, dan membanggakan diri dengan banyaknya pengikut. Ia masuk terperosok ke banyak lubang tipu daya, karena ilmunya itu dengan harapan hajat duniawinya terpenuhi. Ia ada di tengah kehinaan itu, merasa dalam batinnya memiliki tempat mulia di sisi Allah, karena ia bergaya dengan gaya ulama dan berpenampilan soal pakaian dan ucapan sebagaimana penampilan ulama. Di saat ia secara lahir dan batin menerkam dunia semata, orang ini termasuk mereka yang celaka dan mereka yang dungu lagi terperdaya. Tiada harapan untuk pertobatannya karena ia sendiri merasa sebagai orang baik. Atau setidaknya ia lalai atas firman Allah. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Ia termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ada sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian daripada selain Dajjal. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai utusan Allah? Nabi Muhammad SAW menjawab, ulama yang jahat. Kenapa demikian? Karena tujuan dari ulama su hanya menyesatkan orang lain. Ulama seperti ini, sekalipun memalingkan orang lain daripada dunia melalui ucapan dan perkataannya, ia mengajak orang mencintai dunia melalui perbuatan dan perilaku kesehariannya. Sementara bahasa tubuh lebih efektif daripada bahasa verbal. Tabiat manusia menurut tabiatnya lebih cenderung mencontoh perbuatan dibanding mengikuti perkataan. Mafsadat yang ditimbulkan oleh perilaku ulama jahat yang terperdaya ini lebih banyak dibanding kemaslahatan yang ditimbulkan oleh perkataannya. Pasalnya orang awam akan nekat mencintai dunia tanpa sebab kenekatan dari ulamanya, sehingga ilmunya menjadi sebab atas kenekatan hamba Allah yang lain dalam bermaksiat. Sementara nafsunya saat demikian mempermainkan dirinya, menghadirkan impian, memberi harapan, dan mendorongnya untuk mengungkit-ungkit atas ilmunya di sisi Allah, dan memberinya ilusi bahwa ia lebih baik daripada sekian banyaknya hamba Allah yang lain. Ulama adalah orang berilmu yang buruk. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah seorang yang berilmu namun digelari buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-175 sampai dengan ayat ke-177. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir.
Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Ilmu syar'i bisa membimbing orang yang memilikinya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak terpuji. Juga bisa mengangkatnya ke derajat dan kedudukan tertinggi jika dia mengamalkan ilmu yang Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepadanya dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, jika dia meninggalkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis tersebut dan mencampakkan akhlak yang diperintahkan oleh keduanya, melepasnya sebagaimana dia melepaskan bajunya, maka dia akan menjadi tawanan setan. Dia terlempar dari benteng yang kokoh dan berada dalam kondisi terburuk. Maksiat demi maksiat akan dia lakukan. Berikut ciri-ciri orang yang berilmu tapi buruk tersebut. Sifat pertama, dia menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dia melupakan dirinya. Ini membuktikan kalau ia orang yang tidak sehat akalnya. Bagaimana? Dia menyuruh orang lain meraih kebaikan, tapi dia tidak meraih kebaikan itu untuk dirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, dan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidaklah kalian berpikir." Al-Baqarah ayat 44. Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepada manusia penghuni neraka yang mulut-mulut mereka sobek karena sesuatu. Beliau SAW ditanya, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Mereka adalah penceramah dari umatmu yang menyuruh orang melakukan kebaikan, namun mereka melupakannya sendiri. Mereka membaca Alkitab, namun mereka tidak mengamalkannya." Sifat yang kedua, perbuatannya melisankan perkataannya. Ini salah satu ciri mereka, dan itu akan mengundang murka Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syaff ayat 2-3. "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang-orang berilmu namun buruk itu duduk di pintu surga dengan ucapan-ucapan mereka mengajak manusia untuk masuk ke sana, namun mereka mengajak manusia untuk masuk ke neraka dengan perbuatannya. Saat lisan mereka berkata, "Datanglah," perbuatan-perbuatan mereka berkata, "Janganlah kalian datang." Ajakan itu paling pertama kali dipenuhi seruan itu. Mereka terlihat bagai petunjuk jalan, namun sejatinya mereka adalah perampok. Ilmu mereka tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Memohon perlindunganlah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat." Beliau Nabi Muhammad SAW juga berdoa, "Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Sifat yang ketiga, mereka hanya ingin meraih kesenangan dunia yang fana serta ridha manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah." Al-A'raf ayat 176. Nabi Muhammad SAW dengan tegas bersabda, "Barang siapa mencari ridha Allah dengan sesuatu yang terkadang menyebabkan orang lain tidak menyukainya, maka Allah akan meridaya dan Allah akan membuat orang lain menjadi ridha kepadanya. Dan barang siapa mencari ridha manusia dengan sesuatu yang mengundang murka Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia ikut murka kepadanya." Jadi orang yang berakal sehat sangat berantusias untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla, meskipun dengan sesuatu yang terkadang membuat manusia menjadi murka. Dan sebaliknya, orang yang berilmu namun buruk dia terus berupaya menggapai ridha manusia meskipun dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari Al-Walid bin Walid, Abu Utsman Al-Maidani, bahwa Ubah bin Muslim pernah mengabarkan kepadanya bahwa Sufyan Al-Asbahani mengabarkan bahwa ia pernah masuk ke kota Madinah dan mendapati seseorang yang dikerubungi banyak orang. Ia berkata, "Siapa ini?" Orang-orang itu menjawab, "Abu Hurairah." Mendengar jawaban itu, aku mendekat dan duduk di depannya. Ketika itu beliau radhiyallahu anhu
sedang menyampaikan hadis-hadis kepada orang banyak. Setelah beliau selesai, aku berkata, "Saya mohon dengan sungguh-sungguh, sudilah kiranya Anda mengajari saya sebuah hadis yang Anda dengar, hafal, dan pahami langsung dari Rasulullah." Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Baiklah, saya akan mengajari Anda sebuah hadis yang saya dengar, hafal, dan pahami langsung dari Rasulullah SAW. Namun sebelum menyampaikan hadis ini, beliau radhiyallahu anhu sempat tak sadarkan diri. Akhirnya, beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pada hari kiamat kelak Allah akan turun untuk mengadili para hambanya. Seluruh umat manusia datang berlutut. Yang pertama kali diadili adalah seorang ahli Al-Quran, orang yang gugur di medan perang, dan orang yang dermawan. Orang ahli Al-Quran dihadapkan, lalu Allah berfirman kepadanya, 'Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku?' Ia menjawab, 'Benar, wahai Tuhanku.' Allah bertanya, 'Apa yang telah engkau amalkan dari apa yang engkau ketahui itu?' Ia menjawab, 'Aku bangun malam dan siang.' Allah berfirman, 'Engkau dusta.' Para malaikat pun berkata, 'Engkau dusta.' Allah berfirman, 'Engkau hanya ingin dikatakan sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran yang baik. Dan memang itulah yang dikatakan orang tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret ke neraka. Orang yang gugur di medan perang dihadapkan, lalu Allah berfirman kepadanya, 'Mengapa engkau terbunuh?' Ia menjawab, 'Aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu, maka aku berperang hingga terbunuh.' Allah berfirman, 'Engkau dusta.' Para malaikat pun berkata, 'Engkau dusta.' Allah berfirman, 'Engkau hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani, dan memang itulah yang dikatakan orang tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret ke neraka. Orang yang dermawan dihadapkan, lalu Allah berfirman kepadanya, 'Bukankah aku telah melapangkan rezekimu sehingga engkau tidak membutuhkan orang lain?' Ia menjawab, 'Benar, wahai Tuhanku.' Allah bertanya, 'Apa yang telah engkau lakukan dengan harta yang aku berikan kepadamu?' Ia menjawab, 'Aku menyambung silaturahmi dan bersedekah.' Allah berfirman, 'Engkau dusta.' Para malaikat pun berkata, 'Engkau dusta.' Allah berfirman, 'Engkau hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan, dan memang itulah yang dikatakan orang tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret ke neraka. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Mereka adalah makhluk Allah yang pertama kali dijadikan bahan bakar api neraka.' Al-Walid Utsman Al-Maidani mengatakan, 'Uqbah mengabarkan kepadaku bahwa Sufyan adalah orangnya yang masuk ke Muawiyah, lalu memberitahukan hadis ini.' Abu Utsman mengatakan, 'Aku diberitahu oleh Al-Ala bin Abi Hakim Al-Ghazi bahwa Muawiyah mengatakan ada seseorang masuk menghadap Muawiyah, lalu dia memberitahukan hadis dari Abu Hurairah ini.' Setelah mendengar hadis ini, Muawiyah mengangkat wajahnya ke langit sambil menangis dan berkata, 'Benar, mereka adalah ulama jahat. Mereka adalah penceramah yang menyuruh orang melakukan kebaikan, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Mereka adalah penghuni neraka.' Firman Allah dalam surah Hud ayat 15-16, 'Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.' Sifat keempat, mereka itu yang mengajak ke pintu-pintu neraka. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau Nabi Muhammad SAW tentang keburukan, karena khawatir keburukan itu akan menimpaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kita berada dalam kondisi jahiliyah dan keburukan, lalu Allah Azza wa Jalla mendatangkan kebaikan atau Islam ini. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan lagi? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, iya. Aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan lagi? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, iya. Akan tetapi di dalamnya ada dah atau asap,
Aku bertanya, apakah gerangan Dah itu? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, suatu kaum yang mengambil petunjuk dengan selain petunjukku. Apakah ada yang mengajak pintu neraka jahanam? Barang siapa yang mengajarkan kepada kamu, aku ingin bertanya kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Beliau menjawab, berpegang teguhlah pada jemaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Aku bertanya, bagaimana jika kaum muslimin tidak memiliki jemaah atau imam? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, tinggalkanlah semua firqah atau kelompok itu, walaupun dengan menggigit pokok pohon hingga maut menjunjungmu dalam keadaan seperti itu. Sifat kelam yang menanggalkan keilmuannya, itu menjadi pengekor hawa nafsu. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan jika kami menghendaki, niscaya akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya. Surah Al-A'raf ayat 176. Hawa nafsu menjadi panutan yang selalu ia turuti. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka tidaklah engkau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah tutup pendengaran dan hatinya, serta menutup penglihatannya. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadikan pemelihara atasnya? Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Surah Al-Furqan ayat 43. Mereka menjawab, ketahuilah mereka hanyalah pengikut hawa nafsunya. Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qashash ayat 50. Hawa nafsu juga menjauhkan seseorang hamba dari jalan kebenaran. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Surah Al-Ma'idah ayat 26. Tanda-tanda ulama buruk yang dicap Imam Al-Ghazali, berhati-hatilah kepada ulama yang buruk atau jahat agar umat selama dunia dan akhirat. Ulama su justru mencerumuskan umat pada kehancuran dan kesesatan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah memaparkan sifat-sifat ulama serta bahayanya keberadaan mereka di tengah-tengah umat. Imam Al-Ghazali menjelaskan, ulama menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mengeruk kekayaan dunia semata. Tanyalah, dia juga suka membangga-banggakan dan menyombongkan dirinya dengan banyaknya orang yang mengikuti dan memujanya. Dia menyampaikan ilmunya ke berbagai tempat semata agar dirinya bisa terkenal, kaya, dan nafsu dunianya terpenuhi. Celakanya lagi, dia merasa paling mulia dan menjadi ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama berpenampilan menyerupai ulama padahal dirinya bergelimang dunia. Lahir batinnya, orang berilmu jenis ini, sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW, disebut ulama yang bukan fatwa. Dia memperalat ilmu agama untuk kepentingan dunia dan merasa benar. Orang yang ketiga menguasainya, maka menjadikan ilmunya sebagai alat untuk memperbanyak harta dan untuk berbangga-bangga dengan pangkat serta bersombong-sombongan dengan banyaknya pengikutnya. Dia masuk dengan ilmunya kepada setiap pintu masuk karena berharap bisa memenuhi keduniaan hajat nafsunya. Sudah seperti itu, dia menyimpan perasaan bahwa dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bergelar dengan gelarnya ulama dan berpenampilan seperti penampilan yang zahir. Dia orang celaka yang akan kena haramnya. Dia merasa bahwa dia dari orang yang tidak kamu katakan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ulama manusia adalah untuk cinta dunia. Sebab mereka mencontohkan dengan perilakunya yang cinta dunia, maka banyak orang yang terjerumus karena cenderung mengikuti perilaku ulama su yang lebih mencintai dunia ini. Karena tujuan Dajjal itu menyesatkan, ulama su seperti ini, meskipun dia menjauhkan umat manusia dari dunia dengan lisan dan ucapannya, tetapi sejatinya dia mengajak pada manusia kepada dunia dengan perilaku dan tingkah lakunya.
bahasa perilaku itu lebih fasih dari bahasa lisan. Tabiat manusia untuk mendukung amal orang itu lebih condong kepada perbuatan itu daripada mengikuti ucapan. Maka menurut Imam Al-Ghazali, asistensi ulama hanya melakukan kerusakan. Dia memberi contoh yang buruk terhadap orang awam sehingga mereka juga berani untuk melakukan kerusakan. Sehingga orang awam pun terjerumus nafsu dan selalu merasa diri paling baik dan paling mulia dibanding lainnya. Ulama juga mendorong para pengikutnya untuk selalu mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukannya dan meminta ganjaran atas kebaikan itu. Maka, apa yang dirusak oleh ulama su dengan perbuatannya itu lebih banyak dari yang dia perbaiki dengan lisannya. Karena orang bodoh tidak berani suka dunia, kecuali sebab beraninya ulama, maka ilmunya ulama su itu menjadi sebab beraninya hamba-hamba Allah yang awam untuk maksiat terhadap Allah. Dan menjadi nafsunya orang yang bodoh itu mainan dan memberi harap serta mendorong untuk mengungkit kepada Allah dengan ilmunya. Sesungguhnya ia lebih baik dari kebanyakan hamba-hamba Allah. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.